Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Bergita Ana Manguhurek, calon analis pertanahan, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas individu kedua, agenda 2, yaitu learning journal saya mengenai komitmen mutu dan anti korupsi. Yang pertama, komitmen mutu. Komitmen menurut Mayer dan Allen didefinisikan sebagai penerimaan yang kuat seorang individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan individu tersebut berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut. Sedangkan menurut Gotts and Davis berpendapat bahwa belum ada definisi mutu yang dapat diterima secara universal. Namun mereka merumuskan pengertian mutu yaitu quality is a dynamic state associated with products, services, people, processes, and environment that meets or exceeds expectation. Sehingga komitmen mutu adalah suatu sikap, pegangan, dan sekaligus motivasi untuk mewujudkan kepuasan konsumen atau pengguna. Untuk menjaga komitmen mutu dalam sebuah organisasi, diperlukan yang pertama adanya goals, yaitu sebuah individu dan mengetahui secara jelas tujuan dari organisasi tersebut. Yang kedua yaitu roles, seorang individu dalam organisasi mengetahui perannya di dalam organisasi dan juga mengetahui peran organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu procedure, individu mengetahui prosedur, syarat-syarat, dan cara kerja organisasi tersebut. Yang keempat yaitu relationship, yaitu mengetahui hubungan antar individu dan juga dari individu kepada organisasi tersebut. Yang kelima yaitu leadership, sebuah organisasi membutuhkan kepemimpinan yang baik untuk menjaga mutu dari organisasi tersebut. Selanjutnya untuk memastikan mutu pelanggannya, evaluasi mutu dapat dilakukan dengan adanya surat peringatan, ganti rugi, jaminan, audit mutu, penanganan pengaduan, dan melalui pelayanan ombudsman. Nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama yaitu cepat, tepat, dan ramah, komitmen pada kepuasan pelanggan, melayani dengan hati, perbaikan berkelanjutan, melindungi dan mengayomi. Komitmen mutu dapat ditujukan dengan peningkatan produktivitas. Terdapat 3 tahap, yaitu input, proses, dan output. Yang pertama, di input berupa bahan baku, sarana prasarana, dan lingkungan yang mendukung. Yang kedua, proses dengan bekerja optimal, tanggung jawab bersama dalam tim, dan memiliki penilaian objektif. Kemudian adanya motivasi, kemampuan, serta pendidikan dan pelatihan bagi seluruh anggota tim. Yang terakhir, outputnya yaitu berupa produktivitas yang meningkat. Untuk meningkatkan komitmen mutu, terdapat pendekatan total quality management atau manajemen mutu terpadu yang terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam sebuah organisasi melalui usaha terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerjanya. 5 pilar TQM yaitu produk, proses, komitmen, dan pemimpin dalam sebuah organisasi. Produknya harus dihasilkan yang baik, melalui proses yang baik, dengan standar yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta adanya komitmen dari setiap anggota tim, serta seorang pemimpin yang dapat mengorganisir serta melakukan manajemen yang baik dalam sebuah tim. Dalam manajemen mutu terdapat 4 langkah, yaitu plan, merencanakan apa yang akan dilakukan, do, pelaksanaannya, check, untuk selalu mengevaluasi hasil kerja, dan act, yaitu melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi. TQM dapat dicapai melalui yang pertama yaitu fokus pada pelanggan,
sehingga dapat mengetahui keinginan dan seperti apa kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu obsesi pada mutu. Yang ketiga pendekatan ilmiah dalam rangka peningkatan kualitas. Yang keempat komitmen jangka panjang. Yang kelima kerjasama tim. Yang keenam perbaikan secara berkesinambungan sehingga selalu adanya peningkatan dan perubahan. Yang ketujuh pendidikan dan pelatihan. Komitmen mutu dapat dicapai juga dengan menggunakan pendekatan inovasi. Inovasi menurut Richard L. Duff dalam Tita Maria Kanita didefinisikan sebagai cara utama di mana organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, maupun sumber daya. 4 cara untuk melakukan inovasi. Yang pertama yaitu dengan melakukan penemuan, yaitu mengkreasikan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua pengembangan, mengembangkan hal yang sudah ada. Yang ketiga duplikasi, menirukan produk yang sudah ada namun dengan adanya penambahan-penambahan tertentu. Yang keempat sintesis, yaitu perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada sehingga menjadi sebuah formulasi baru. Yang terakhir, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dapat dilaksanakan dengan melakukan observasi, identifikasi, dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat mengetahui apa saja kekurangannya dan mengevaluasi apa yang terjadi. Yang kedua, memberikan penilaian objektif terhadap tingkat tanggung jawab aparatur sehingga tidak terjadi konflik of interest. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan sehingga terdapat inovasi-inovasi dalam pelayanan publik. Yang berikutnya yaitu menganalisis kendala terkait apa saja penyebab belum terwujudnya kreativitas kerja seorang aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan. Yang terakhir, menganalisis faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan selalu berkomitmen pada mutu. Bahasan selanjutnya mengenai anti korupsi. Definisi korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, corruptus, corrumper, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti busuk, palsu, ataupun suap. Sedangkan korup berdasarkan Kamus Hukum berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut Indrianto Seno Aji, berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, korupsi tidak lagi hanya diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja, namun tindakan penyuapan, bribery, dan penerimaan komisi secara tidak sah atau kickbacks juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Cukup banyak penyebab korupsi yang dapat diidentifikasi, misalnya penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, yang berikutnya kemiskinan atau keserakahan, selanjutnya keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ketika seorang pelaku korupsi ditangkap, yang selanjutnya pemberian imbalan jasa, dan yang terakhir adalah gagalnya pendidikan agama dan etika. Korupsi merupakan tindakan penggelapan yang menghasilkan atau membuahkan kerugian terhadap negara. Unsur-unsur korupsi terdapat unsur subjektif maupun objektif. Subjeknya yaitu bisa setiap orang, penyelenggara negara, terutama pegawai negeri, dan dapat juga terjadi pada sebuah korporasi. Unsur objektifnya yaitu janji, kesempatan, kemudahan, dan juga kekayaan milik negara karena dapat diakses oleh seorang pelayan publik. Korupsi terdapat 7 jenis dan tipologi. Jenis-jenisnya yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Sedangkan tipologinya yaitu white collar crime, invisible crime, low possibility, extraordinary crime, welfare crime, public power atau economic power, yang terakhir yaitu professional fringe violator.
Untuk mencegah terjadinya korupsi dalam sebuah lembaga, perlu mengidentifikasi nilai dasar anti korupsi dan perlu selalu dikembangkan dalam organisasi. Yang pertama yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi tersebut diperlukan sebuah integritas anti korupsi. Dapat diciptakan atau diinternalisasikan melalui adanya lingkungan yang berintegritas sehingga tidak terjadi atau tidak tumbuh kesempatan untuk melakukan korupsi. Misalnya memperbanyak hidup dalam lingkungan yang positif. Yang kedua yaitu proteksi integritas, melindungi diri kita dari hal-hal yang berbau negatif dengan memastikan pengaruh negatif tidak masuk dalam pikiran. Yang ketiga yaitu perubahan sistem nilai dengan jika sudah ada pengaruh negatif yang masuk harus selalu diganti dengan pikiran yang positif. Untuk menginternalisasi integritas anti korupsi diperlukan upaya untuk membangun sistem integritas dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu reframing culture dengan mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi sehingga mengurangi peluang untuk budaya korupsi semakin menjamur di dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu seeding of integrity, upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar sehingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas yang sadar anti korupsi. Yang terakhir yaitu sistem integritas organisasi. Bangsa Indonesia membutuhkan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan perilaku anti korupsi sehingga sistem nilai dan konsekuensinya sudah tertanam dalam dirinya. Nah, terdapat dua kata kunci untuk implementasi sistem integritas tersebut, yaitu dengan melakukan penyelarasan dan pengendalian. Penyelarasan kesadaran dan integritas anti korupsi dalam diri masing-masing dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu pengendalian untuk mengendalikan dan selalu mengevaluasi organisasi dari segala bentuk korupsi. Kedua kata kunci tersebut akan berjalan dengan baik jika adanya kebijaksanaan yang tercermin dalam diri pemimpin organisasi. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.